Bapak Ibu dan hadirin sekalian, bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian ini merupakan amanat daripada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang pembangunan sumber daya industri, kemudian Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang kebijakan industri nasional, kemudian turunannya itu Peraturan Bupati Nomor 297 Tahun 2003 tentang penunjukan pengelola kelembagaan sentra industri kecil dan menengah di Kabupaten Alor, kemudian Keputusan Bupati Alor Nomor 3 tentang penetapan lokasi sentra industri kecil dan menengah unggulan di Kabupaten Alor tahun 2003. Apabila kita melihat urutan daripada regulasi yang ada, tentunya hal ini membutuhkan biaya anggaran. Oleh karena itu, untuk pihak pemerintah daerah apabila dipandang perlu untuk kekurangan anggaran, maka tentunya kita saling berkoordinasi dengan pemerintah pusat sesuai dengan amanat undang-undang dan regulasi yang berkembang. Untuk itu pada kesempatan ini kita melaksanakan kegiatan ini sesuai dana yang disiapkan oleh Kementerian Perindustrian melalui dana non fisik. Dengan demikian maka sebentar yang saya hormat Bapak Stafali, Bapak S2 dan pejabat dari Bapeda dan Keuangan, bahwa tentunya dalam forum diskusi ini kita dalam bentuk panel. Setelah itu mungkin jadi pasar ini sekarang itu juga menjadi tugas pemerintah, tapi daripada Bapak Mama pergi dulu jaga di pasar, manfaatkan teknologi yang ada saja. Begitu. Yang terakhir teman-teman, yang strategi nih, yang terakhir itu kemitraan. Kemitraan itu kerjasama. Kalau tadi kita di sini madu, kita hanya sendiri pergi panen, datang kita mulai buat sendiri, terus isi dalam botol aqua begini, kumpul botol aqua datang, ada yang cuci, ada yang tidak cuci, kita isi habis, pergi jual. Nah, bekas Shopee juga tetap masuk. Dibeli Shopee orang di sini aqua bawa datang, kita isi ini madu lagi. Begitu orang mau pergi minum ini madu, orang nak pergi ini madu di aroma Shopee. Madu aroma Shopee. Tapi maksudnya kalau itu kita bisa buat secara berantai, saya kira itu lebih baik. Hanya itu, dia punya persoalan kita buat berantai, apalagi berkelompok ini orang percaya atau tidak. Kepercayaan ini kepada pengurus ini harus menjadi perhatian penting. Kita ingat 10 tahun, 20 tahun yang lalu KUD di mana-mana ada. Tapi sekarang itu KUD ada di mana? Itu himpun dana dari anggota masyarakat. Karena waktu itu ada intervensi pemerintah, seluruh masyarakat dianjurkan untuk masuk menjadi anggota. Iuran masuk. Tapi habis diberi uang ada di mana? Sudah tidak ada. Kemudian satu-satu mulai keluar, tidak aktif lagi. Bentuk kelompok ini, sentra ini juga seperti begitu. Kita butuh itu, kalau sudah kemitraan maka harus kita percaya. Orang yang urus itu juga dipercaya. Kita yang masuk ini juga kita percaya sama dia. Kalau itu tidak ada maka tadi yang kita omong segala macam itu menjadi omong kosong. Begitu. Saya kira itu, dan karena itu teman-teman, kegiatan hari ini saya kira sangat luar biasa. Teman-teman diharapkan untuk tetap ada di sini. Berapa hari Bapak Kadis? 1 hari. 1 hari. 1 hari lebih baik begini. Awal ucapan yang mewakili Bapak Kabar Bapelibang yang saya hormati kedua Ibu
kreator gitu ya, kreologi. Ya, kreologi yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Ibu semua serta FGD pengembangan IKN Sentra Madu yang bisa dapat hadir pada hari ini. Yang pertama, saya menyampaikan permohonan maaf sebetulnya Bapak Kaban yang bisa hadir untuk menyampaikan materi terkait dengan kebijakan anggaran terkait pengelolaan IKN Madu di Kabupaten Alor. Tapi ada satu dan kebutuhan tugas yang harus beliau hadir sehingga kami ditugaskan untuk hadir di tempat ini. Tapi kami harap tidak mengurangi rasa hormat kami kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Kita punya semangat yang sama untuk bagaimana pengembangan potensi madu di Kabupaten. Oke, halo selamat siang Bapak Ibu dan kakak semuanya. Perkenalkan, saya Christine Mariani Simanjuntak, asal saya dari Bandung dan saya rekan Kamila juga di kreologi. Jadi harapannya nanti kita bisa diskusi banyak ya tentang sentra IKN Madu ini juga. Terima kasih. Oke. Mungkin kalau dari kami di pagi hari ini tidak akan terlalu panjang seperti yang sudah disampaikan Pak Dani tadi. Kami akan lebih banyak nanti ngobrol setelah makan siang dan nanti mungkin ada beberapa lokasi yang kami kunjungi. Nah, dari saya mungkin di awal dari tadi sudah sering disebutkan kreologi. Nah, mungkin karena ada pepatah klasik mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi saya sedikit pengenalan dulu apa itu kreologi. Boleh di next. Oke. Nah, kreologi sendiri ini kami adalah suatu ekosistem bisnis. Jadi fokus yang kami lakukan itu adalah pendampingan kepada fokus yang kami lakukan adalah memberikan jasa yang biasa disebut inkubasi atau pendampingan kepada UMKM di seluruh Indonesia. Nah, awalnya sendiri kreologi ini dibentuk dari pengalamannya dua anyam. Kalau Bapak Mama ada sementara pegang HP, bisa buka Facebook atau bisa buka Instagram misalnya, buka website, bisa cari tentang dua anyam. Nah, dua anyam ini kami adalah satu kewirausahaan sosial yang fokusnya melakukan pendampingan kepada mama-mama penganyam, khususnya kalau di NTT sendiri base terbesar kami ada di Flores Timur. Nah, jadi dari dua anyam sendiri kurang lebih sudah mendampingi mama-mama penganyam, komunitas penganyam khususnya yang ada di Flores Timur di Solor. Kurang lebih sudah 10 tahun. Jadi dari pengalaman dua anyam ini kami sudah mendampingi lebih dari 1.200 perajin perempuan, khususnya memang di ibu-ibu di NTT dan mungkin ada sebagian di Kalimantan Selatan. Kalau di NTT sendiri di Flores Timur memang fokus pendampingan kita itu kepada komunitas penganyam lontar. Mungkin kita lihat kalau di NTT wilayah-wilayah pantai sering banyak lontar, itu salah satu potensi sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Nah, dalam 10 tahun perjalanan dua anyam sendiri kami sudah punya lebih dari 500 mitra untuk pembeli dari sejak 2014 sampai sekarang jalan 10 tahun. Ini sudah rutin melakukan pendampingan dan penjualan produk bagi mama-mama, produk dari mama-mama di Flores Timur. Nah, dari pengalaman dua anyam tersebut, jadi banyak UMKM yang ingin belajar, ingin didampingi juga. Tapi kalau doanya memang dikhususkan untuk ibu-ibu perajin anyaman di Flores Timur. Jadi kami membentuk suatu ekosistem baru, usaha baru yang kami sebut dengan kreologi. Jadi dampak yang diberikan lebih luas. Jadi
teman-teman di 2 Anyam tetap bisa jalan fokus mendampingi ibu-ibu di Flores Timur, kalau kami dari Kreologi bisa untuk dampak yang lebih besar. Nah, termasuk ini beberapa mungkin apa yang dilakukan dari Nah, jadi apa saja sih hal-hal yang dilakukan dari Kreologi? Nah, dari Kreologi tadi yang seperti saya sampaikan di awal, kami fokus untuk melakukan pendampingan kepada UMKM. Jadi yang kami lakukan itu berupa setiap ada program melakukan kurasi untuk UMKM lokal, terus mendukung UMKM bisa naik kelas dengan pendampingan memberikan pelatihan yang berkaitan dengan manajemen rantai pasok, dan setelah itu juga membuka akses pasar dan permodalan bagi UMKM, termasuk dengan rencana yang menjadi rencana kerja kami bersama Bapak Ibu di Disperin Alor ini. Nah, kalau untuk saat ini Kreologi sendiri sudah ada sejak 2021, dan sejak 2021 itu kami sudah bekerja sama dengan lebih dari 30 perusahaan, komunitas dan NGO, dan mempunyai lebih dari 60 program kolaborasi. Mungkin ini beberapa mitra-mitra yang biasa menjadi mitra kami. Ini beberapa logo dari mitra-mitra yang menjadi mitra dalam implementasi program-program kolaborasi kami. Nah, mungkin salah satunya yang menjadi servis Kreologi sendiri adalah melakukan studi kelayakan. Jadi sama seperti yang disampaikan dari Pak Dami tadi dengan Bapak Kepala Dinas, untuk tujuan Disperin sendiri untuk bekerja sama dengan kami. Nah, kami akan fokusnya melakukan studi kelayakan untuk bagaimana melakukan analisis kaitan dengan kelayakan sifatnya sendiri. Nah, nanti studi kelayakannya ini nanti mencakup banyak hal. Jadi mulai dari pemetaan tentang potensi bahan baku, pemetaan tentang rantai pasoknya, terus termasuk dari kami nanti akan melakukan pemetaan dulu kaitan dengan potensial off-takers atau pembeli ataupun bisnis partner atau mitra bisnis ya. Jadi akan kami petakan dulu dari kondisi yang saat ini. Setelah kami dapat data kondisi saat ini, terus melihat gambaran bagaimana proses untuk rantai pasok atau rantai suplainya madu. Nanti dari kami akan merekomendasikan satu bisnis plan, rencana bisnis yang di dalamnya itu mungkin terdiri juga dari rencana misalnya bagaimana pengembangan SDM-nya, terus bagaimana untuk rencana keuangannya, terus misalnya termasuk bagaimana potensi-potensi pasar untuk produk turunan dari madu. Misalnya, ternyata tidak hanya bisa menjual madu seperti ini, mungkin ada produk turunan lainnya, itu yang akan menjadi output atau hasil dari studi kami gitu. Jadi kurang lebih dari kami, boleh next. Ada beberapa poin kaitan dengan desain study tadi. Ada poin-poin informasi yang akan kami survei sampai di hari Senin nanti. Mungkin yang pertama kaitan dengan potensi bahan baku. Tadi pemetaan untuk potensi bahan baku untuk madunya sendiri, terus termasuk jalur untuk pengambilan dan prosesnya sendiri dari panen madu sampai pengolahannya. Setelah itu juga akan ada pemetaan kaitan dengan profil produsennya atau Bapak Ibu sendiri sebagai pelaku usaha ya di bidang madu, itu kaitan kapasitas produksi, bagaimana kondisi sosial ekonomi, SDM, termasuk keuangan dan kendala-kendala yang dihadapi. Setelah itu nanti dari kami akan melakukan pemetaan tentang rantai pasok. Ini mulai dari berkaitan dengan sumber bahan bakunya, titik distribusi, pemetaan jarak,
termasuk untuk vendor-vendor pengiriman, serta nanti dari kami akan coba melakukan pemetaan untuk potensi pembelinya. Jadi pembelian di lokal, di Alor sendiri seperti apa, terus pembeli di daerah ini nanti mungkin kami akan coba cek yang di Kupang, cek ke beberapa toko oleh-oleh di Kupang. Terus untuk potensi pembeli yang secara nasional, ini juga nanti kami akan cek beberapa potensi-potensi pembeli dari nasional, dan untuk menanyakan bagaimana detail kebutuhan mereka terhadap produk madu, misalnya kebutuhan volumenya berapa setiap pengiriman, apakah butuh informasi kaitan customnya nih, apakah madunya butuh diolah terlebih dahulu atau dia mau ambil dalam bentuk curah, misalnya, atau kebutuhan dia kaitan pengemasan, ternyata dia lebih suka madu yang sudah dikemas nih, jadi siang